sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Susiana. Hari ini saya akan memberikan materi pendidikan karakter, tata krama, dan anti bullying. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada anak-anak calon siswa SMKN 1 Gempong. Mengapa saya katakan calon siswa? Karena perjuangan kalian tinggal selangkah lagi, yaitu mengikuti kegiatan MPLS. MPLS walaupun dilakukan melalui jarak jauh, bukan berarti anak-anak mengikutinya dengan nyantai sambil leye-leye di rumah, tidak. Karena di setiap akhir materi insya Allah ada tugas yang harus kalian selesaikan. Selain itu jangan lupa di awal dan di akhir kegiatan setiap harinya ada presensi. Jadi jangan sampai terlewatkan, karena kalau sampai terlewatkan anak-anak dianggap alpa. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, begitu pentingnya pendidikan karakter di negeri ini. Untuk itu, bagi kita para guru, konselor, maupun orang tua hendaknya senantiasa menanamkan karakter pada anak didiknya. Khusus bagi konselor sekolah di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung berkewajiban menyelenggarakan program pelayanan yang bernuansa nilai-nilai pendidikan karakter. Berikutnya, ikuti dengan seksama tentang pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, pendidikan karakter menurut Thomas Licona. Pendidikan karakter yaitu suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Berikutnya, pendidikan karakter menurut Suyanto. Kalau menurut Suyanto, pendidikan karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kalau menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Pendidikan karakter merupakan usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai perilaku, budi pekerti moral, watak yang bertujuan untuk membantu pribadi anak agar menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik, sehingga anak dapat memberikan keputusan baik buruk, ketauladanan, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Berikut ikuti dengan seksama tayangan slide materi tentang pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Karena pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang harus dilakukan oleh personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat.
untuk membantu siswa-siswi agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Berikutnya, kunci sukses menerapkan pendidikan berbasis karakter di sekolah. Yang pertama, memiliki nilai-nilai yang dianut dan disampaikan kepada seluruh warga sekolah melalui media. Bisa berupa buku panduan untuk orang tua dan siswa, berita untuk orang tua, kemudian melaksanakan pelatihan. Yang kedua, staf pengajar dan administrasi termasuk tenaga kebersihan dan keamanan ikut mendiskusikan nilai-nilai yang dianut. Nilai ini merupakan penjabaran dari nilai yang diyakini oleh sekolah. Berikutnya, yang ketiga, siswa dan guru mengembangkan nilai-nilai yang dianut di kelas masing-masing. Yang keempat, memberikan contoh-contoh dalam mengajarkan sesuatu nilai. Berikutnya, pembiasaan penerapan nilai di setiap kesempatan. Yang keenam, mendiskusikan masalah yang terjadi apabila ada pelanggaran. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Yang terakhir, mendiskusikan masalah dengan orang tua apabila masalah terjadi pada anak, baik masalah besar maupun masalah kecil, sehingga betul-betul terciptanya pendidikan yang berkarakter. Pendidikan karakter bukan sekedar fungsi sebagai media untuk mengembangkan kemampuan semata, melainkan juga berfungsi untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dari hal ini, maka sebenarnya pendidikan watak atau karakter tidak bisa ditinggalkan dalam fungsinya di pendidikan. Berikutnya, apa itu tata krama? Kita hidup berada dalam sebuah kelompok masyarakat yang senantiasa berinteraksi dalam pergaulan. Dalam pergaulan hidup tentu kita menginginkan keharmonisan dan kenyamanan. Untuk mewujudkan keharmonisan dan kenyamanan, maka diperlukan aturan pergaulan yang bisa atau yang biasa disebut dengan tata krama. Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Maksudnya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maksud dan tujuan tata krama di lingkungan sekolah adalah: yang pertama, supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa, serta sebagai tolok ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya. Yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai siswa atau peserta didik. Berikutnya, agar tercipta kerukunan hidup,
keharmonisan hubungan antar warga sekolah, sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Berikutnya, tata krama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu tata krama bergaul. Kemudian yang kedua tata krama berpakaian. Yang ketiga yaitu tata krama belajar. Tata krama bergaul. Guru adalah seorang yang sudah dewasa, baik dewasa umur maupun dewasa pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan para guru atau staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa, antara lain berbicara yang sopan di hadapan guru, antara lain suara tidak boleh melebihi dari suara guru. Artinya, fulungme anak-anak ketika berbicara dengan guru dikurangi. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang bicara, antara lain tidak membelakangi guru atau tidak sibuk dengan urusan lain. Biasanya yang sering terjadi ketika guru masuk kelas, siswa disibukkan oleh HP-nya masing-masing. Berikutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau dari samping. Berikutnya, yang kelima, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali kalau itu terpaksa. Anak-anak dengan minta izin, permisi, dan seterusnya. Yang keenam, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Misalnya, dengan mengucapkan halo Pak, atau halo Bu, atau mengucapkan halo Bos, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, bila dipanggil oleh guru, maka harus segera menyaut dan mendatangi guru, serta segera melaksanakan perintahnya. Karena ini seringkali terjadi ketika guru memanggil pada jam pertama, akhirnya siswa yang dipanggil datang pada jam ketiga. Berikutnya, yang kedelapan, tidak boleh memasuki ruang guru dengan seenaknya. Tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin guru. Kemudian berikutnya yang ke-10, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Yang ke-11, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Karena yang ke-11 ini, poin yang ke-11 ini kadang-kadang guru dipelototi oleh siswanya. Berikutnya, tidak boleh meludah di depan guru, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua atau masyarakat. 14. Bersalaman dengan guru dan mencium tangannya bila sesama jenis kelamin. Tapi untuk saat ini karena ada pandemi atau COVID-19, cukup mengucapkan salam saja, tidak perlu bersalaman untuk sementara. Yang terakhir, menerima keadaan guru, tidak merendahkan guru, dan bersabar terhadap guru yang bertemperamen keras, yang suka marah dan menghukum siswa yang melanggar. Berikutnya, bergaul dengan sesama siswa. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Kemudian saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman.
baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang berikutnya, yang ketiga, saling menolong atau membantu kesulitan sesama teman. Bukannya ini memberikan jawaban ke temannya misalnya, itu kan saling tolong menolong, bukan itu maksudnya. Jadi saling tolong menolong dalam hal yang lain. Berikutnya, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar, karena semua itu akan mengganggu. Yang kelima, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Sama yang saya katakan tadi, saat ini tidak boleh bersalaman. Yang keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman terkecuali atas izin teman tersebut. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama siswa. Berikutnya, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama siswa. Kalau sampai ini terjadi, kerugian ditanggung anak-anak sendiri. Yang kesembilan, tidak berburuk sangka terhadap teman. Selanjutnya, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Yang terakhir, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Berikutnya, apa yang terjadi jika sampai ada siswa atau siswi yang melanggar tata krama? Yang pertama adalah peringatan secara lisan atau teguran. Kemudian yang kedua, peringatan secara tertulis. Kalau masih tidak dihiraukan, akhirnya akan ada panggilan orang tua. Setelah panggilan orang tua, yang keempat, tidak boleh mengikuti pelajaran untuk sementara waktu atau ada skorsing dari sekolah. Yang kelima, kalau masih tidak ada perubahan, akhirnya anak-anak tinggal kelas. Atau yang terakhir, dikembalikan kepada orang tua, wali, atau dikeluarkan dari sekolah. Na'udzubillah, ini jangan sampai terjadi. Berikutnya ada bullying. Apa sih bullying itu? Dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang untuk melukai individu baik emosional maupun fisik dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Berikutnya, apa saja sih bentuk-bentuk bullying itu? Bentuk bullying antara lain fisik, kemudian psikologis, kemudian yang terakhir adalah bullying verbal. Bullying fisik contohnya memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, kemudian melototi dan mencuri barang. Itu termasuk bullying fisik. Kemudian bullying psikologis, misalnya menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang mengolok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, kemudian mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial dan menghancurkan reputasi seseorang. Berikutnya, bullying yang ketiga yaitu bullying verbal. Contohnya menghina, menyindir,
meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan, kemudian keluarga, kecacatan dan ketidakmampuan. Misalnya, ada si pincang lewat, seperti itu. Di mana bullying sering terjadi? Bullying sering terjadi yang pertama, pengawasan yang kurang dari orang dewasa, seperti di kamar mandi sekolah, jalan masuk sekolah, dan tempat bermain. Ini hati-hati. Berikutnya, bullying sering terjadi di tempat bermain daripada di kelas. Selanjutnya, interaksi agresif baik secara fisik maupun verbal muncul setiap 24 menit di tempat bermain, sedangkan di dalam kelas kemunculannya sekali setiap 37 menit. Tempat bermain yang biasanya tidak diawasi oleh guru atau orang dewasa juga terjadi bullying. Kemudian di dalam kelas biasanya bullying terjadi ketika pergantian jam atau jam kos, seperti itu. Jadi stop bullying, jangan sampai terjadi pada siswa-siswi SMKN 1 Purwok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugas, silakan buka link berikutnya. Harap mengisi nama, kelas, jurusan. Kalau belum dibagi kelas, cukup jurusan aja, dan soal yang ada di Google Form mengenai materi yang telah saya berikan hari ini. Koreksi jawaban dan data diri Anda. Setelah itu, klik submit. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dan akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.